ho, ho! Ya. Tapi anyway, ini kita menurut aku sih ini adalah salah satu sunset yang cukup indah. Ya karena Langitnya beneran biru ya. langitnya beneran biru, semburat mentari sorenya tetap terlihat gitu. Jadi kayaknya ini jadi satu sign 2025 gue cerah banget sih. Amin, amin, Aduh, amin, amin, ya Allah amin. ya. Tapi emang kenapa langitnya biru, Za? Karena orang-orang Jakarta itu lagi pada liburan semua. Ya bener-bener. Ya Biasanya kan? agak abu-abu tuh ya. Biasa ada coklat. Jarak pandang tuh nggak sejauh Iya ini. paling 50 gitu. senti. Itu lebih ke arah kayak Bapak pakai lebih ke apa Silent tuh? Hill ya? Iya. Lebih Horor serem ya. Tapi salah satu resolusi aku di tahun 2025 itu adalah lebih banyak traveling. Amin, amin, amin. Ya, Lebih pengen. banyak liburan. Gue pengen Gunung Kerinci gue. Pengen Gunung Kerinci? Iya. Oh belum sempet kesana. Karena Ya? telinganya panjang. Itu kelinci. Tapi Za, lu yakin masih mau traveling di 2025? Ya Lu mau. gak takut sama yang namanya pungli, Za? Nah itu dia ya. Kayaknya itu adalah satu hal yang udah saking kita udah dari lama itu Iya. terjadi. Jadinya kadang-kadang dianggap ya Biasa, ya udah iya. ya Dianggap akan wajar. dianggap wajar betul. Dianggap Padahal itu adalah lumrah. dogma. Wow, apa tuh? Rona merah pernikahan. Di mana pernikahan? Biar keren biar jelas kita ngobrolnya sama redaktur dari Detik Travel aja yuk. Ada Wahyu Setio Widodo dari redaktur Dik Travel. Selamat sore Mas Wahyu. Sore semuanya. Wah, Apa Mas kabarnya Wahyu. nih? Oh baik, alhamdulillah Mas. Jadi saya sebenarnya itu, jadi kita diwawancara ya. Iya kayaknya tuh Gimana? ini pertemuan pertama kan. Yes. Ini belum pernah bertemu kan sebelumnya Belum, kayak sulap-sulap gitu ya. Belum pernah bertemu sebelumnya? Belum pernah. Kita tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal? Iya. Mas Wahyu ini judulnya agak mengerikan juga ya. Agak horor sebenarnya. Topik kita sore ini yaitu Pungli racun pariwisata. wow. Budaya. Udah jadi budaya malah, Za. Iya, udah jadi budaya kan. Lu sering dengar Iya, kata-kata budaya pungli kan? Iya. Khususnya tempat wisata kan? Betul, mau itu wisatanya di kota kena parkir, kena tiket masuk. Iya. Mau itu misalnya yang community based tourism atau mungkin juga yang di desa-desa gitu ya, desa wisata juga kayak beli paksa gitu. Iya. Atau ada tour guide yang kok tarifnya jadi segini gitu. Betul. Gimana Mas memandang fenomena ini Mas Wahyu? Fenomena pungli nih, Mas Wahyu. Jadi fenomena pungli ini bukan hal yang baru ya di dunia pariwisata. Setiap tahun pasti ada kasus yang terjadi terkait dengan pungli. Jadi ini harus jadi perhatian khusus bagi pemerintah supaya membuat pariwisata itu Indonesia terutama itu lebih maju dan wisatawan merasa nyaman ketika berwisata begitu. Bentuk punglinya kan ada bermacam-macam. Ya seperti yang disebutin Mbak tadi, ada pungutan tiket masuk, pungutan tour guide, pokoknya segala jenis pungutan yang tidak resmi itu masuk ke dalam kategori pungli dan itu tidak bisa dibenarkan begitu. Dan bikin ini ya Mas, bisa dibilang sebenarnya pungli itu bakal bikin orang kapok gak sih? Maksudnya bukan orang wisatawannya gitu. Karena kan beberapa kali pun di sosmed sekarang udah banyak gitu Za, orang yang wah gue mau ke gunung A nih gitu, misalnya mau trekking. Cuman ternyata loh kok mandi maksudnya segini, masuk dalam bayar lagi. Terus mau mandi air panas bayar lagi. Pas masuknya lagi oh ternyata kolomnya ada beda bayar lagi. Dan itu sebenarnya bisa menjadi bumerang buat tempat wisata sendiri Mas ya? Betul. Karena wisatawan itu sebenarnya cuma butuh dua ketika menuju ke tempat wisata. Dia butuh rasa aman dan nyaman. Ketika dua rasa itu tidak bisa dia dapatkan di tempat wisata, dia pasti akan trauma dan enggan balik lagi. Sudah banyak contohnya misalnya tempat-tempat wisata yang sepi bahkan tutup karena pungli begitu. Jadi itu salah satu faktor yang bisa membuat wisatawan untuk kapok kembali lagi. Gitu. Kapok bener. Tapi sebetulnya juga ada yang ya kita nggak tahu ya. Tapi bisa jadi sebetulnya pungli ini adalah ya karena memang
tempat wisata tersebut, daerah wisata tersebut juga nggak ada pemasukannya gitu, Ya, atau mungkin betul, juga betul. masyarakat di situ yang sebetulnya mendevelop si daerah atau wisatanya. tujuan wisatanya yang akhirnya uangnya tuh sebetulnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya lah, atau mungkin dalam tanda kutip biaya kebersihan lah, atau lain-lainnya. Nah, untuk menanggapi hal itu gimana sih Mas? Yes, kalau kita telah ya sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pungli itu bisa ada di tempat wisata itu ada dua ya sebenarnya. Yang pertama itu dari segi sisi pelakunya sendiri, yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu berperan sangat besar, suka tidak suka, percaya tidak percaya, pelaku pungli itu didasari oleh faktor ekonomi. Jadi dia tidak ada pekerjaan, tuntutan kebutuhan untuk menafkahi anak dan istri, sehingga hal yang paling mudah yang dia lakukan adalah ya berbuat kriminal, yaitu dengan meminta uang kepada wisatawan dan ya pungli itu tadi. Terus yang kedua, selain dari faktor ekonomi sendiri, penyebab para pelaku ini melakukan pungli itu adalah dari faktor sosial budaya sendiri. Jadi sosiokultural, ada beberapa daerah yang di Indonesia yang masyarakatnya memang itu terbiasa dengan kegiatan yang dia mendapatkan uang dengan mudah, yaitu dengan cara meminta-minta. Ada satu daerah, saya nggak sebutin nama daerahnya ya. Jadi setiap tahun itu Sebut aja di provinsi mana Mas? Ada. Itu makin nanti ketahuan ketahuan nggak? dong. Jadi ada budaya di situ. Dia sedia sapu dan ini kan dan ininya tahu kan? Biasanya rame kalau dilalui pas mau Mudik. mudik. Ya, Iya, seperti itu. Jadi lebaran. itu bagi mereka itu nggak salah karena itu budaya. Tapi sebaiknya menurut saya pribadi ya, budaya-budaya seperti itu harusnya sudah mulai ditinggalkan lah ya. Karena itu tidak bagus untuk pariwisata sendiri. Jadi itu ada dua faktor itu, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya begitu. Kalau dari Kemenpar, Mas Wahyu, apakah sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu? Secara kan namanya pungli juga ini loh, nggak mandang-mandang loh. Iya, Apalagi biasanya kalau bule itu lebih mahal. Iya, betul. Bayar betul, kan, betul. bule aja bayar tiket masuk resminya udah lebih mahal. Ini Iya. kena pungli bahkan lebih mahal. Apakah Kemenpar sudah ada langkah-langkah yang lebih konkret gitu, Mas? Nah sejauh ini jujur-jujuran ya, Ah. Wah, belum ada. belum ada. Belum ada karena faktanya kasus pungli kan terus berulang setiap tahunnya. Iya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri saya melihatnya itu belum ada langkah konkret untuk dalam hal ini menertibkan pungli ini. Sebenarnya pemerintah itu harusnya ada di dua cara untuk ini pungli itu, yaitu pencegahan dan penindakan pemberantasan. Itu yang harusnya di peran pemerintah ada di situ. Jadi sebelum itu pungli itu terjadi harus sudah dicegah dengan cara yaitu misalnya ada banyak lah caranya, pemberdayaan masyarakat, kemudian sosialisasi, itu harusnya pemerintah hadir di situ. Kemudian yang kedua pemberantasan yaitu law enforcement, penegakan hukum, itu yang kurang dari pemerintah. Iya sih. Sekurangnya penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada para pelaku pungli. Seperti kita tahu para pelaku pungli kan itu sebenarnya tindak pidana ringan ya. Jadi Iya. hukumannya itu cuma ya wajib lapor kan, Iya, terakhir wajib lapor. yang Iya. di kasus yang penunjuk jalan pintas puncak itu gitu, ya itu cuma dikenai wajib lapor kan, itu bisa jadi besoknya diulangi lagi kan, kita nggak tahu. Iya, nggak ada Jadi efek itu yang jerah. kurang dari pemerintah sekarang itu. Iya. Jadi perlu dua itu, yaitu pencegahan dan pemberantasan itu sih. Penegakan hukum sih sebenarnya. Iya. Dan khususnya masyarakatnya sendiri, maksudnya no offense ya saya. Maksudnya masyarakatnya kadang belum sadar wisata kali Mas ya. Ya betul. Karena itu memang juga kan berpengaruh juga. Kalau kita sadar wisata, misalnya let's say lah tempat kampung gua nih punya air terjun tiba-tiba nih ya kan. Iya. Padahal di Cilandak ada air terjun nih gitu kan. Buatan. Iya. Cuman kalau misalnya oke lah gue mau mintain tarif, tapi oke nih gue bersih nih, gue buka ini jalur trekking gitu loh. Maksudnya Iya, kadang iya. orang sebenarnya kalau kayak gitu gak ada masalah Mas ya. Iya, Asal betul. gue bayar tapi memang gue mendapat kenyamanan dan Iya, keamanan tadi ya. Betul. Ya itu Karena tadi Tahu kita penggerak ini Apok Darwis ya. Iya, Pok Darwis. Udah lama gak denger kata Iya, iya. itu ya. itu yang tadi yang aku Kelompok bilang wisata. butuh pendekatan sosiokultural Oh tadi. iya betul. Sosial dan budaya itu tadi. Kita harus melihat secara bisa jadi histori juga dari kebiasaan masyarakat sekitar situ
apa sih yang mereka butuhkan gitu. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Berperannya di situ. Ya. Jadi memang sebetulnya juga ya betul memang harus ada tindakan yang dilakukan sama pemerintah pusat gitu. Tapi juga sebetulnya pemerintah daerah yang tahu kondisinya gitu ya. Apakah ini memang karena latar belakang ekonomi, apakah ini memang karena latar belakang sosiokultural atau mungkin juga bahkan bisa jadi ini adalah oknum dari daerah lain yang sebetulnya bukan bisa jadi orang situ betul. gitu ya, yang tiba-tiba memang meminta pungli gitu ya. Nah sebetulnya salah satu yang jadi pemberitaan adalah sekarang 2025 apakah masih banyak nih yang mau berwisata di dalam negeri, karena sekarang membandingkan tiket pesawat ke luar negeri apalagi negara-negara tetangga di ASEAN gitu ya, di ASEAN Tenggara jauh lebih murah dibandingkan ke let's say ke daerah timur misalnya. Atau mungkin ke beberapa pulau-pulau atau daerah wisata yang belum sepopuler itu gitu ya. Gimana nih tanggapannya Mas biar 2025 hashtag di Indonesia ajanya kayaknya masih dipakai nggak? Kalau menurut saya pribadi ya untuk tahun 2025 ke depan ini sepertinya wisatawan Indonesia itu pasti akan mengerem untuk wisata ke luar negeri sepertinya ya. Karena ada banyak faktor kan. Yang pertama kan kebijakan PPN 12% itu juga pasti akan berpengaruh. Jadi mungkin mereka akan lebih banyak mengerem pengeluaran. Kemudian trennya sih yang aku lihat selama ini untuk tahun 2025 ini mereka pasti akan mencari tempat-tempat hidden gem. Iya. Kalau dulu ngasih taunya, ya ampun ini kafe terpencil susah dicari. Kalau sekarang, guys ini tuh hidden gem. Yes. Gitu. Padahal di pinggir jalan ya. Padahal di pinggir jalan. Padahal cuman kayak Masuk ya gang. ke halang tembok gitu, atau kayak dibikin entrance-nya beda dikit jadi hidden gem. Trennya seperti itu trennya. Ya, Kalau kita buka TikTok nih, pasti judulnya hidden gem di mana-mana. Padahal ya belum tentu itu hidden gem kan. Betul. Belum tentu bagi warga lokal. Ya elah, ini mah Lah belakang rumah gua nih. Iya, ini mah dekat. Gitu. Benar. Mereka akan berlomba-lomba untuk mencari tempat baru yang belum banyak diketahui orang dan terutama yang dekat-dekat sekitar tempat tinggal mereka. Jadi nggak perlu jauh-jauh tapi ada gitu. Jadi mereka pasti akan berburu ke tempat-tempat segitu. Kan itu murah dan tidak perlu perjalanan jauh. Sepertinya mereka akan trennya seperti itu di tahun 2025. Tapi kan kita lihat kalau ngomongin soal sosial media, terutama TikTok ini ya, sekarang tuh trennya tuh cepat sekali berubahnya gitu, cepat sekali ya cepet lah semuanya trennya gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal ini nih donat viral gitu, wah bisa ngantri gitu ya seharian dari subuh untuk dapetin donat itu. Nanti minggu depan tuh ceker viral gitu, apalagi. Nah sebetulnya ini fenomena yang apakah sebetulnya baik gitu ya untuk dunia pariwisata atau mungkin juga ya dari sisi ekonomi juga gitu ya, memberikan banyak kesempatan sama tempat-tempat atau brand-brand baru, atau sebetulnya ya nggak sustain aja gitu Mas? Sebenarnya untuk tren-tren viral itu kita harus lihat juga bahwa fenomena media sosial ini memang sifatnya boom and vanish gitu. Jadi gampang terkenal dan juga gampang juga untuk hilang gitu. Nah kalau menurut saya pribadi sih itu masuk ke dalam pariwisata yang tidak sustain ya. Karena sebenarnya tren kedepannya ini pariwisata itu harus yang sustainability ya. Baik dari segi alam maupun dari segi budaya. Jadi untuk wisata-wisata itu ya bagus, tapi memang perlu dipikirkan juga tentang longevity-nya, ketahanannya. Jadi jangan hanya viral sesaat, tapi harus dipikirkan juga bagaimana untuk memaintain keviralan itu, begitu. Iya sih. Gimana, tertarik untuk berlibur atau mencari hidden gem atau cari yang viral-viral? Cari yang viral-viral. Gue sih cari yang ada punglinya lah. Tapi susah sih kayaknya. Cari yang gak ada punglinya. Cari yang ada punglinya. Tapi balik lagi soal tadi Mas Oyu soal pungli yang kan terbaru tuh yang di puncak itu ada yang ketangkep juga kan. Yang kalau nggak salah sampai istrinya keguguran tuh loh Za. Sempet ribut terus ya pokoknya begitulah gitu. Dan ya sebenarnya bukan menjelekan puncak, tapi memang kayaknya udah bukan rahasia lagi ya Mas. Kalau puncak tuh kayaknya ini banyak banget sih pungli di sana gitu.
Ya karena itu balik lagi ke tadi, ini mungkin ada faktor sosiokultural yang ada terjadi Iya di sih. situ. Dianggap biasa ya. Iya, gitu. dianggap lumrah. Padahal Lumrah. yang namanya pungli itu tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh menjadi lumrah. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Ada yang bilang 2000 tidak akan bikin Anda miskin gitu kan. Iya. Benar kan? Padahal kalau menurut saya 2000 itu akan membuat Anda malas. Wow, kita masuk kelas motivator kayaknya nih. Itu adalah balasannya ya. Iya Iya. benar juga ya. Iya Kalau Buat yang ngamen malas. maksa juga sebetulnya Iya. sebenarnya pungli. Orang melumrahkan itu karena 2000 nggak akan bikin kalian miskin kok. Tapi 2000 itu akan membuat Anda malas. Jadi sebagai seorang pria ya, sebagai Wah, kodratnya mantap. seorang pria Pria ya. tidak bicarita. Tiba-tiba 2000. Jadi 2000 ini bukan sesuatu yang yang kita earn tapi given by orang. Yep. Itu sebenarnya itu kan sebagai seorang Iya. laki-laki sebenarnya itu nggak boleh. Mhm. 2000 itu harus kita earn, walaupun 2000 perak itu kita harus bekerja untuk mendapatkan itu, bukan Iya. karena dikasih oleh Kasih. orang dan dikasihani oleh orang begitu. Tuh Za, lu baru jadi cowok-cowok tangguh. Kalau gua nggak 2000. 100. Itu yang harus digarisbawahi Iya, gitu. Iya sih Mas. Jadi Tapi kalau 2000 yang kita peroleh dari kerja keras lebih baik daripada 2000 yang kita minta paksa dari orang dan karena orang ngasih karena kasihan Kasihan. atau terpaksa gitu. Iba Itu gitu yang ya. lebih bagus. Kan katanya tangan di bawah lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di Tangan atas atas lebih lebih baik baik dari tak- tangan di Tangan bawah. bawah. Sampai kebalik. Iya benar. Kalau sekarang tiba-tiba pungli pakai QR repot tuh. Iya langsung scan di sini ya. Kalau nggak di jidat ada ininya. Iya, Mungkin di masa depan kayak gitu ya. mungkin ya. Ih menarik juga sih. Iya nggak ada alasan lagi tuh. Iya nggak ada Iya. duit cash. Ini Mas. Kan suka ada ya di sketsa-sketsa gitu Iya. ya kali. Itu bisa aja itu lamaran lamaran masa depan tuh. Tapi itu long way to go berarti ya untuk Oh, iya, bisa iya. menghilangkan, Betul. apalagi kalau itu udah menjadi budaya, betul. dilumrahkan, kemudian juga yang memberikan juga kayak gue malas ribut gitu ya. Nah, ya itu. Males Nah itu. berdebat, ya Ya. udahlah kasih aja Iya. untuk kemaslahatan kita semua dan akhirnya ya udah jadi Iya. satu mata rantai yang tidak Iya. terputus. Dan menanggulinya gimana tuh Mas kira-kira? Tadi bener kata Iza, gue males ribut nih. Tapi ketika kita dalam situasi gitu ya gimana ya Pak, kita udah kasih aja. Cuman abis itu udah gue gak mau kesini lagi titik gitu. Sebenarnya ada dua yang bisa kita lakukan. Jalur resmi dan jalur tidak resmi. Oh, yang mana dulu nih yang mau kita bahas? Jalur resmi tentu saja kita harus lapor ke polisi bahwa kita mengalami kejadian pungli sebesar segini ini buktinya gitu, dan lokasinya kalau perlu kita catat nama pelakunya. Misalnya dia ngaku namanya siapa, misalnya kayak yang di puncak kemarin namanya Bokep ya. Iya Pelakunya namanya bokep ya bener. nama inisialnya Bokep, iya. Aduh, aliasnya. aliasnya. Misalnya Gue kaget pas baca itu beritanya. Ini apaan detik news beritanya begini? Iya. Betul, Terus, betul. Mas, Kalau perlu itu kita catat namanya. Jadi nanti kita laporan ke polisi jelas ada pelaku. Bahkan kalau perlu kita ceritakan kronologinya dari jam-jamnya itu kita harus catat. Harus ingat-ingat lah misalnya gitu. Kemudian yang kedua jalur tidak resminya ya tentu saja viral ya. Kita Wah, bikin iya. video. Kita bikin video sebagai bukti juga itu bisa kita laporkan ke kepolisian juga sebagai video. Kemudian ya itu tadi fenomena sekarang kan no viral. Wah mantap. No woman no cry. Gue parah dong. dong. Nah itu pungli. Kita tidak suka ya memang itu kenyataan. Iya, iya. Memang wajib sih. Kalau misalnya punya mobil harus pasang dashcam supaya sebagai iya, bukti iya, juga iya. kan. Kalau misalnya ada kejadian bisa kita ada buktinya loh, kita ada rekaman videonya di dashcam. Jadi seperti itu. Ada dua. Iya sih betul. Kalau saya ada yang dari dok. Boleh gitu nggak sih? Nggak boleh ya. Ya kadang kesel sih. Syah dari dok. Awas. Haram ngeri dok. Oh iya, tapi sambil dikasihin. Oke. Tapi untuk kalau liburan Nataru Mas Wahyu ini kan ya sekarang kita udah masanya gitu kan Betul. lagi Nataru nih. Destinasi mana sih Mas yang masih menjadi top untuk wisatawan? Iya. Untuk akhir tahun Bali masih nomor satu sih Bali. Oke. Bali itu
Soalnya sekarang ngetren lagi makanan khas Bali ya. Sushi Philadelphia. Waduh. Makanan khas Bali ya. Aku belum nyobain tuh Mbak. Ya, oh enggak usah Pak. Bukan. Aduh. Tapi jangan just tip ya soalnya. Iya. Basi. Basi. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Bali Menarik. masih jadi nomor satu Oke. sih. Kemudian yang kedua yang dekat-dekat Jakarta sih masih Bandung. Bandung itu masih Iya sih. jadi favorit. Bandung, Bogor, Puncak itu masih jadi favorit. Kemudian yang lagi rising ini di Jawa Tengah Solo. Oh, Karena, karena ada rumah mantan presiden. Karena Pak Jokowi kan pulang kampung. Betul, karena kan suka tertangkap kamera lagi makan soto apa. Orang-orang lagi jadi makan penasaran apa. pengen Iya, nyobain. iya, iya, Jadi iya. Solo itu rame sekarang. Mhm. Solo. Kemudian kan ada tol baru kan, itu sampai Jogja itu juga pasti akan berpengaruh jadi rame. Jogja di tahun baru pasti akan rame. Gitu. Iya ya, di luar Pulau Jawa Mas selain Bali. Di luar Pulau Jawa ya, itu agak susah nih. Kalau Iya. di luar Jawa, Kita Labuan main- Bajo masih Oke. jadi favorit Baju ya. gitu. Menarik. Kalau ada budgetnya, kalau ada cutinya, Kalau nggak ada punglinya. iya juga. Iya kalau ada Betul. pungli ya kan. Bahkan negara-negara maju juga kayak misalnya sebut Jepang lah kan nggak ada pungli di sana Za. Betul Nggak ada. ya. Iya kan. Iya. Jangan ada kejauh deh. Thailand juga kayaknya nggak terlalu ya pas. Nih, fenomena yang menarik ya. Kalau kita ke Singapura aja, Hmm. di sana nggak ada tukang parkir. Iya lagi. Nih, Iya, koreksi kan? kalau saya salah ya. Iya. Kalau kita ke Singapura, kita kemana gitu, nggak ada tukang parkir di sana. Malaysia kita ke jajan ke minimarket gitu, di luar nggak ada tempat, nggak ada tukang parkirnya. Di Jepang apalagi, Iya. aneh kalau ada Ada- tukang parkir. Kalau di Brazil bukan nggak ada tempat parkir, adanya parkur. Padahal tuh dari Perancis. Oh, itu Perancis bukan dari Brazil. David Bell yang bikin. Oh. Ada yang namanya it's okay. Oh, Nanti iya. di Samba lah. Iya. Iya jago bonito. Agak apa-apa namanya juga usaha. Rivaldo. Ronaldo Wati. Panjang ya. Kalaupun ada tukang parkir, coba ditanya, pasti orang Indonesia. Wow, yang mencari kesempatan. Iya, tuh kampung lagi ternyata. Iya. Ya masuk Prit, kisah prit, Indonesia prit. apa ya? Itu kan prit kartu kuning tapi itu. Coy ya. Kita jajan beda-beda. sevel di Bangkok gitu, prit. Orang mana mas? Orang Indonesia. Tukang parkir ya. Enggak, itu bercanda. Beneran kalau ke negara-negara tetangga nggak ada tukang parkir di sana. Itu yang paling sederhana ya. Bentuk pungli paling sederhana kan parkir kan. Tukang parkir Iya itu sih. Iya. di sana nggak ada. Di luar negeri itu. Apalagi ke negara-negara maju, Australia, Jepang. Di sana ada ketentuan untuk parkir, tapi mereka pakai mesin kan, pakai Iya, mesin. betul. Oh, iya, Bayarnya iya, pakai iya. mesin. Ada parkir tapi bukan tukang yang prit yang kayak jelangkung. Tiba-tiba Tiba-tiba datang ya, datang tadi undang, pulang tadi jemput. Antar. Antar dijemput apa diantar sih? Enggak tahu Kak. Takut tak. datang naik Gojek, pulangnya naik Grab. Wah, lintas ya. Tapi ya mudah-mudahan ada tindakan lah ya gitu, baik itu dari pemerintah Iya. pusat juga, dari pemerintah Betul. daerah juga gitu ya. Karena juga ya beritanya marak juga, mudah-mudahan nggak cuman karena sekarang musim liburan aja Iya. gitu ya. Karena sebetulnya ya pungli itu nggak cuma terjadi pada saat musim liburan gitu ya. Ada di beberapa daerah wisata tertentu yang memang ada terus gitu si Iya. pungli itu. Ya. Gitu ya. Jadi biar Betul. kita makin semangat untuk liburan, Iya. untuk healing, untuk jalan-jalan di dalam negeri juga, terus nggak kapok juga untuk liburan ke daerah wisata itu. Kalau Mas Oyu ada pengalaman kena pungli paling epic nggak? Aduh, apa ya kalau pungli? Kalau belum alhamdulillah Mas, jangan adu kayak belum ada nih. Belum ada. Sejauh Jangan- ini belum ada. jangan Mungkin karena muka saya ya yang agak Enggak. Kenapa? Iya. agak lebih serem daripada premannya. Iya. Jadi ada keuntungannya juga ya. Betul. Oke, baiklah Mas Wahyu, terima kasih banyak Yes, sore hari ini yes. waktunya Sama-sama, untuk sama-sama. sharing sama kita juga ya tren-tren wisata biar kita semangat.